Coba. Coba didengar dulu ini si Jokowi ini ngomong apa ini. Kalau saja Anda mau sedikit saja untuk bercermin, saya yakin Anda pasti malu. Sangat-sangat malu. Kawan-kawan, betapa angkuhnya orang ini. Apakah dia mewakili partai atau tidak? Saya nggak tahu. Coba. Coba didengar dulu ini si Jokowi ini ngomong apa ini. Ya, saya ini bukan siapa-siapa. Saya orang kampung. Menurut saya Jokowi sudah benar dalam perkataannya. Jokowi mengatakan dirinya hanyalah orang kampung dan bukan siapa-siapa. Sangat benar. Jokowi memang pada awalnya bukan siapa-siapa dan hanya orang kampung. Itu betul sekali. Tapi sayangnya menurut saya Jokowi kurang lengkap menyampaikan itu. Harusnya Jokowi berkata seperti ini. Saya ini bukan siapa-siapa. Saya hanya orang kampung yang telah mengacak-acak konstitusi Indonesia. Saya hanya orang kampung yang telah membuat kebijakan yang membuat Indonesia menjadi kacau seperti sekarang. Saya hanya orang kampung yang membangun istana di IKN untuk kepuasan pribadi saya. Saya orang kampung yang telah membawa Indonesia ke jebakan hutang yang cukup dalam. Saya orang kampung yang punya ambisi haus berkuasa. Saya orang kampung yang tidak puas berpuasa. Saya orang kampung yang ingin berkuasa lagi. Saya orang kampung dan bukan siapa-siapa. Tetapi saya mampu membuat Indonesia kacau balau seperti sekarang karena kebijakan saya. Nah, itu harusnya Jokowi berkata seperti itu. Angkuh dan tidak sopan sekali bicaramu, kawan. Buatku membalas lebih angkuh dan lebih tidak sopan perkara gampang. Tapi kawan, saya tidak memilih itu. Itulah alasan kenapa kawan saya itu pindah ke PSI. Karena di PSI ada slogan berpolitik dengan santun dan gembira. Anda bilang Pak Jokowi mengacak-acak konstitusi. Saya tahu yang Anda maksud. Keputusan MK bukan. Keputusan MK sudah clear. Dan satu pertanyaan saya, andai kata Pak Gibran mau jadi wapres di PDIP, apakah Anda juga akan ngomong seperti ini? Kemudian Anda ngomong soal IKN. Apa menurut Anda Pak Jokowi seorang bisa membangun IKN? Konyol sekali Anda. Pembangunan IKN melibatkan jajaran eksekutif, legislatif, dan otorita IKN. Dan bahkan DPR menyetujui secara aklamasi Undang-Undang IKN yang disahkan oleh Ketua DPR Puan Maharani dan menjadikannya Nusantara sebagai nama ibu kota baru. Konyol sekali Anda. Apa Pak Jokowi bisa ambil kebijakan sendiri? Anda lupa atau pura-pura lupa bagaimana Pak Jokowi pernah berencana mau membangun bandara di Buleleng, Bali. Kemudian tidak disetujui oleh ketum Anda. Apakah Pak Jokowi bisa melawan? Atau mungkin perlu saya ingatkan lagi ketika Bu Mega ngomong, "Moh, kalau jatah menteri cuma 4 dari PDIP." Apakah juga Pak Jokowi bisa menolak itu? Jangankan mengatur negara ini, sama ketum aja harus patuh. Itu memang karena di PDIP semua itu petugas partai, termasuk Pak Jokowi saat itu. Itulah yang membuat Pak Jokowi tidak merasa dihargai di PDIP. Itulah yang membuat Pak Jokowi tidak nyaman di sana. Kalaulah yang Anda bilang itu benar, Pak Jokowi itu bisa mengambil keputusan, maka satu hal, Undang-undang perampasan aset koruptor sudah sah sejak dulu. Faktanya, ketika Pak Jokowi merendah, bukan berarti rendah. Semerendah apapun Pak Jokowi, saya pastikan Anda tidak ada apa-apanya dibandingkan beliau. Ketika Pak Jokowi bilang saya hanya orang kampung, senang sekali Anda. Kalaupun itu secara eksplisit maksudnya adalah kampung, apakah Solo kampung? Solo itu kota maju, kawan. Saya nggak tahu kampung Anda di Sumatera Utara itu di mana. Kalau saya memang berasal dari kampung dari Sumatera Utara. Kalau kemudian Pak Jokowi bermaksud secara implisit pola pikir, apakah pola pikir Pak Jokowi juga kampungan? Kan tidak. Bahkan pola pikir Pak Jokowi sudah mendunia. Tentu saya tidak perlu membeberkannya, sudah ada di VT-VT saya sebelumnya. Dengan statement Pak Jokowi yang merendah itu dan rendah hati itu, Anda justru terjebak ke kubangan lumpur, kawan. Kalau saja Anda mau sedikit saja untuk bercermin, saya yakin Anda pasti malu. Sangat-sangat malu. Satu hal lagi yang tidak terbantahkan, bahwa negara Republik Indonesia ini maju di tangan Pak Jokowi. Jangan juga Anda bilang kalau Anda tidak menikmati itu. Terakhir kawan, akan saya katakan bahwa kerendahan hati Pak Jokowi adalah kekuatan karakter, ketinggian martabat, bukan kelemahan.
Sehat selalu. Salam santuy.